mengucapkan amin, amin seperti itu. Betul atau tidak? Saya tahu amin Oke, yang mereka, oke, yang mereka baik, omongin. baik, Saya baik. tahu. Baik. Sekarang masalahnya begini. Di dalam fakta sejarah, ternyata perkataan amin, ya, yang merupakan penutup sebuah entah itu doa, entah itu pernyataan berkat, entah itu pernyataan imam dan lain sebagainya, itu sudah diucapkan. Lalu datang nih agama dari Arab Saudi. Iya kan? Agama dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy penyembah berhala. Datang mereka, bilang-bilang amin juga. Ternyata di Quran kagak ada. Saya sudah baca nih Al-Fatihah ini. Ya memang. Ya, nggak ada di sini kata amin setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ. Selesai. Waladdallin nggak ada aminnya. Datang dari mana itu aminnya? Coba. Emang saya bilang di Al-Quran ada amin. Iya, karena Dari tidak awal ada. saya Kenapa bilang kalian di Al-Quran tambah-tambah? ada amin. Saya kan nggak bilang di Al-Quran ada amin, Bang. Betul, makanya saya bilang, kenapa kalian tambah-tambahi aminnya? Lah, itu untuk bahasa kami sendiri sebagai hamba Allah dong. Datangnya dari Dengan penuh mana harapan kami amin? berdoa. Padahal amin itu bahasa Ibrani yang artinya terjadilah demikian. Artinya itu sungguh terjadilah yang demikian itu. Makanya di dalam ucapan berkat dan kutuk, saya bacakan ya nih. Di dalam ucapan berkat dan kutuk, di dalam perjanjian lama, ya, itu diucapkan ketika para imam memberkati ataupun membacakan berkat ataupun kutuk kepada seluruh orang Israel. Misalnya nih, saya kasih ayatnya lagi nih. Nih, misalnya. Sabar ya, sabar nih. Nih, misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-27. Nih. Nih ya, misalnya. Kita bukakan Ulangan pasal yang ke-27. Saya mulai ya. Nih. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, jelas. Ada kata amin jelas di situ. Nah, orang Islam aminnya dari mana? Coba, di Quran nggak ada. Penutup doa harus mengucapkan amin, nggak ada di Quran. Cari sampai Quran Anda lepas jadi 5, nggak bakal ada. Saya kan bilang dari tadi di Al-Quran memang tidak ada, Bos. Nah, makanya karena tidak ada, maka secara logis dipastikan pasti akibat ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani. Susah kalau ngomong sama orang yang memang mau ngejatuhin agama lain. Bukan mau menjatuhkan. Kalau saya nggak ada toleransi. Kalau Oke, sekarang saya tanya, dari mana datangnya amin? Jelasin dari mana datangnya amin? Kok dari mana datangnya amin sih? Kita ini bangsa beraneka ragam negara. Punya bahasa masing-masing. Bahasa Inggris artinya begini. Amin dari bahasa Arab artinya begini. Baik, sekarang saya tanya, Anda percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Oke. Menurut Al-Quran dari mana datangnya dari amin? Ya. Kok tanya lagi dari mana katanya datangnya kitab yang menjelaskan. Kok Anda nih kalau Quran kitab yang ngomong menjelaskan, seharusnya Quran sanggup nggak menjelaskan? Mana sih orangnya? Sanggup nggak Al-Quran menjelaskan? Orang mana? Menjelaskan apa? Menjelaskan perkara tentang agama Islam. Ya, Sanggup? semua ada di sini, Mas. Sanggup? Ya? Sanggup? Semua ada di sini. Oke, sekarang saya tanya, yang nggak usah yang berat-berat dah gini.
Di dalam Al-Quran di mana suruh begini tangannya? Apa? Kalau sholat kan takbiratul ihram, kemudian tangannya begini-begini, betul? Betul. Datangnya dari mana ini tangan begini? Dari Allah. Berat. Kami sebagai agama, Makanya kami saya sebagai bilang, agama Islam, Quran kami kitab yang mengikuti menjelaskan sunnah itu Nabi. sebenarnya hanyalah Sunnah Nabi. Ibu anak, tahu nggak presiden kalau kampanye presiden, kampanye pilkada, oh kami akan menurunkan harga beras, kami akan menurunkan harga minyak pertalite, bahkan akan kami tidak oplos. Ternyata kami dengar gini, ketika orang menggombal itu pasti bualannya setinggi langit. Nah sekarang saya tanya, betul tidak Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bualan atau fakta? Betul? Bukan bualan ya? Bukan? Nah, kalau Al-Quran menjelaskan, tolong jelaskan kepada saya, kenapa tangan orang Islam harus begini waktu sholat? Tunjuk ayatnya dalam Quran. Kalau itu sunnah Nabi. Di mana ayatnya dalam Dan Quran? kami sebagai ini umatnya, kami mengikuti sunnah Nabi. Bu Ana, yang saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Loh, saya kan bilang. Makanya Saya saya tidak bilang nih, memahami Al-Quran. kalau Kristen Saya tidak bertanya, memahami Al-Quran. mustahil Islam menjawab pakai Quran. Mustahil Quran itu dipakai untuk menjawab. Makanya saya bilang anak, saya sarankan nih, gimana kalau besok-besok tolong jangan bilang lagi bahwa Al-Quran kitab suci kalian, tidak. Karena ketika ditanya agama Islam, Qurannya nggak dipakai, saudara. Apapun pertanyaan saya seputar agama Islam, mustahil Quran kalian pakai untuk menjelaskan. Coba sekarang saya tanya, yang lain lagi lah, yang paling dasar sekali saya tanya, paling dasar dalam agama Islam. Di Quran mana ada sholat 5 kali sehari, di mana? Sholat. Iya. Coba minta. Di mana ada Quran? Sholatlah kamu 5 kali atau 5 waktu. Di mana dapatnya? Jandong ya, Bos. Meninggal dunia. Enggak. Tunggu. Oke, silakan. Tunggu. Nggak apa-apa. Kita tunggu dia. Kita tunggu. Ya, sambil menunggu sekali lagi teman-teman ya. Follow, jangan lupa cari akun saya yang asli teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton mungkin dari platform lain, silakan teman-teman, mari kita gabung di akun asli saya ya teman-teman ya. Cari saja akun asli saya. Teman-teman, ini sudah 8.100 orang, 100 pasang mata memandang ya, 8.100 orang. Kita masih menunggu nih ya. Al-Quran katanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu ya. Al-Quran katanya kitab yang lengkap, tapi sayang ternyata hanya di bibir saja, saudara. Belum kena ini mah, belum kena. Engkau boleh bilang lengkap, engkau boleh bilang menjelaskan, tapi apa artinya itu kalau tidak engkau gunakan? Hehehe. Ayo silakan. Di Quran mana bahwasanya sholat itu 5 kali sehari? Silakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, silakan. Meninggal dunia. Surat Hud ayat 114. Oke, saya bukakan ya. Saya bukakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Surat Hud ayat yang keberapa? Jangan. Ayat berapa tadi? 114. 114. Kita baca ya. Hud 114. Pasti nggak nyambung. Oke, saya bacakan ya. Dan dirikanlah sembayang itu pada kedua tepi siang, pada bagian permulaan daripada malam,
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini 3 kali di sini. Pada 2 tepi siang, ya kan? 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan petang, dan pada permulaan malam. 3 kali ini sudah. Lalu dari mana datangnya 5 kali sudah? Berat ini saudara-saudara. Bahkan Al-Quran tiada sanggup menjelaskan, Bu Ana, betul? Al-Quran betul tiada sanggup menjelaskan bahwasanya Quran sholat 5 kali? Mau saya kasih tahu nggak? Ada. Oh, mana ayatnya mana? Kita tunggu nih ayatnya. Al-Quran kan banyak. Oke, kita tunggu. Kita kasih dia semangat. Ya, kita tunggu. Ya teman-teman, sambil menunggu ya, biar kita nggak kosong melompong. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport pendirian rumah apologet, terutama kepada saudara-saudara Kristen yang mampu, yang berkecukupan, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik di situ ada link untuk kolekte ya. Ada kolekte, terus Anda panah ke bawah, klik aja link itu link YouTube saya. Siaran ini itu kita siarkan juga di situ. Kita masukkan di situ teman-teman. Jadi bisa lihat di profilnya itu teman-teman ya, link untuk mensupport. Di situ ada bank, ada nomor rekening dan juga ada Zelle-nya di situ teman-teman. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu itu apa, link itu apa, bang, Zelle itu apa, segala macam, teman-teman bisa sini. Ya, langsung support di situ. Silakan teman-teman screenshot saja, tangkap layarnya ya. Kolekte untuk rumah apologet saya taruh di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih bisa berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet di situ teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Iya, jangan lama-lama Bu Ana. Sebentar lagi Lebaran ini. Silakan. Ini Waduh. Kemana ini anak ini? Pusing dah, pusing. Sudah berapa tahun jadi orang Islam tidak tahu fakta dan kenyataannya bahwa itu tidak ada. Sudah? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Menghina Islam banget. Bukan menghina, anak saya ini berkata kebenaran. Kalau ada tolong tunjukkan di mana sholat 5 kali, di mana datangnya. Sudah ada. Kalau saya bilang kalau ada sholatlah kamu 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Di Quran mana itu ada? Mau saya kasih tahu nggak? Jalan ceritanya. Sambil kamu buka-buka ya, anak ya. Nih saya ceritain begini. Jadi katanya Muhammad itu, dia itu melakukan Isra wa Mi'raj. Halo? Aduh anak, jangan menunduk dulu anak. Lihat kemari dulu ke sini. Betul tidak? Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, betul? Iya. Nah, ketika dia sampai kepada Sidratul Muntaha, dikatakan di situ katanya Muhammad bertemu dengan Allah. Betul? Lalu Allah menyuruh dia sholat 50 kali sehari, betul nggak? Anak? Aduh, nampaknya dia harus berguru dulu. Oke lah anak, gimana? Jangan habis waktunya nanti boleh dicari lagi. Ya, betul. Dia tadinya disuruh sholat 50 kali, betul? Iya. Sekarang saya tanya, kalau memang, kenapa menggema? Eko. Gini, kalau memang disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain Allah kurang kerjaan nyuruh-nyuruh Muhammad sholat 50 kali sehari? Pertamanya, sholatlah kamu 50 kali sehari. Lalu Muhammad pulang, ketemu sama Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Balik, tawar. Nah, balik lagi dia. Lalu, ya Allah, tolonglah kurangi. Nah, dikurangi lagi, jadi 45. Balik lagi, ketemu Muhammad. Ketemu Musa. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Balik. Terus, sampai 5.
sampai 5. Waktu 5 itu balik lagi Muhammad ketemu Musa. Disuruh lagi sama Musa balik. Kembali, umatmu gak akan sanggup. Lalu Muhammad bilang gimana? Saya sudah malu katanya. Menurut riwayat itu begitu. Bagaimana mungkin di Quran ada sholat 5 kali sehari sementara Allah nyuruh sholat 50 kali, ditawar. Kalau memang sudah dari Quran 5 kali, harusnya waktu Allah ngomong, wahai Muhammad, sholat 50 kali sehari. Harusnya Muhammad bawa Al-Quran. Ya Allah, bukankah kamu berfirman kepadaku, suruh sholat 5 kali sehari? Kok sekarang disuruh 50 kali? Harusnya kalau memang sholat 5 kali sehari itu ada dalam Al-Quran. Loh, masa Allah suruh sholat 5 kali sehari, dia sendiri yang suruh sholat 50 kali? Gimana? Lagi pula kalau kita pakai logika ya, Ana ya. Bayangkan, 1 hari 24 jam. 24 jam. Kalau disuruh sholat 50 kali sehari, maka dalam 1 jam 2 kali Anda perlu sholat. Dan tidak mungkin manusia itu bisa terjaga 24 jam, mustahil. Pasti manusia itu tidur 8 jam sehari. Nah, sisa 24 dikurangi 8, itu masih ada berapa? 24 kurangi 8 berapa? Masih ada 16 jam. 16 jam dibagi 24 jam, berarti 1 jam itu berapa kali Anda sholat? Kalau saya sholat, balik lagi kamar mandi lagi, habis itu balik lagi. Habis itu ini lagi, baru ngambil air wudhu, baru mau ini ngasih makan anak, suruh sholat lagi. Makanya saya bilang, waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, dia mikir atau tidak? 50 kali. Atau dia bercanda-bercanda saja coba? Kapan ayo, kapan makan? Kapan bobo? Kapan cari duit? Kapan ngurusin anak? Bagaimana ini? Makanya saya bilang, apakah cerita-cerita ini hanya dongeng-dongeng belaka? Coba, jelaskan. Allah memang menyuruh kita sholat 5 waktu. Tadinya 50 kali sehari. Dan itu melewati Nabi Muhammad. Iya, tadinya 50 kali sehari. Dan itu ini Nabi Muhammad. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan di hadis itu disuruh sholat 5 waktu. Oh, di hadis. Pikir tadi di Quran. Jadi di hadis nggak ada? Di Quran nggak ada? Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad. Sementara hadis itu hukum Nabi Muhammad. Hadis itu wahyu. Semua sunnah tentang Nabi Muhammad di hadis itu. Hadis itu wahyu. Makanya diadanya di hadis. Udah mulai delay dia, teman-teman. Enggak, hadis itu wahyu enggak? Kok gila sih? Delay. Iya. Suara saya terlambat sekitar 3 detik baru Anda terima. Delay dia, teman-teman. Oke lah, Ana, perbaiki dulu sinyalmu. Bener-bener ya. Perbaiki dulu sinyalmu, Ana. Aduh, berat. Aduh, saudara-saudara, padahal itu 9.000, berapa orang ini? 9.300 orang, saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, coba kita kasih naik dulu sebentar kita kasih naik ada Azmi. Tolong ya yang muslim yang naik, yang berilmu ya, supaya nanti saya jangan dikritik lagi. Nanti saya di-inbox lagi. Kamu beraninya sama orang Islam awam. Ayo, muslim yang berilmu yuk, saya undang. Silakan Azmi, nyalakan kamera Anda. Azmi. Gak bisa on cam. Tidak bisa on cam. Bisa. Sudah saya kirim Anda undangan. Saya sudah mengirimi Anda undangan, tinggal Anda iyakan saja itu. Pasti sudah nyala kamera Anda. Silakan. Nah, tadi ngomong tidak bisa menyalakan kamera. Sekarang bisa menyalakan kamera. Saya teringat dengan ajaran Muhammad bahwa orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Silakan. Manusia enggak. Muhammad Ada mengizinkan salahnya kalian terus. boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Apa? Yang datang kayak begini. Sekalinya yang datang kayak begini. Si Uncuk PI sama si Juma disimpen-simpen. Aduh,
Coba itu ya, kalian bilang itu Uncuk PI sama Juma itu ya. Si Uncuk sudah mengakui Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Ayo, si Juma sudah mengakui orang Islam dibaptis 5 kali sehari katanya. Berat saudara-saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Silakan Muhammad Al-Fatih, nyalakan kamera Anda. Muhammad Al-Fatih. Macet lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Muhammad Al-Fatih, mari silakan diskusi. Halo? Halo, Assalamualaikum. Jangan ngomong assalamualaikum bang, saya karesteng. Halo, salam. Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Kok gelap? Muhammad Al-Fatih, kenapa Anda tadi mengucapkan assalamualaikum lalu ganti shalom? Gimana ini? Sudah 2 kali Anda melanggar perintah Muhammad. Pertama, Anda mengucapkan assalamualaikum kepada orang Nasrani. Padahal di dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu di dalam hadismu ada. Tapi kamu mengucapkan salam kepada saya. Terus kamu ganti salammu dengan shalom. Anda kena lagi, kamu kena hadis lagi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Sudah 2 hadis kau langgar ini, pantas. Betul? Bang, maaf ya, maaf. Silakan. Ya. So, saya kan dari Ambon, toh. Jadi saya mau tanya. Sebentar, abang Muslim? Iya, saya kan Muslim Ambon. Silakan, Bang. Silakan. Ya, mohon maaf tuh. Enggak apa-apa, santai aja, santai, Bang. Ya, silakan. Yang kalau di dalam Injil Yohanes 5 dan juga itu ayat 30 itu ya kalau itu Yesus dia ada bicara apa? Itu ke satu, kedua. Satu-satu bang, satu-satu, jangan banyak-banyak, satu-satu. Yohanes berapa? Yohanes berapa bang? Ini di dalam Injil Yohanes 5. Yohanes 5. Ayat 10. Ayat berapa bang? Mas ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Oke baik. 30. Ya. Oke baik. Kita bukakan ya, Yohanes 5 ayat 30. 5 ayat yang ke-30. Apa di situ kata Bang tadi? Toh yang kau di sini. Yesus bicara apa gitu? Ada bicara apa? Iya. Oke, baik saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan Abang, Pak? Ya, cocok. Ya, pertanyaan Abang apa? Ya, itu kedua. Bukan, pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya itu apa tentang ayat itu? Dan itu saja, Pak. Itu saja. Itu saya mau dengar. Yang penjelasannya itu saja, Pak. Penjelasannya? Itu tidak kurang. Iya. Iya, karena Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Begitu. Yesus taat kepada Bapa di surga. Bahkan Yesus taat sampai mati. Dan kami setiap orang Kristen juga harus hidup seperti itu. Kami harus hidup ketaatan sampai setia sampai mati begitu. Meneladani Yesus, meneladani Kristus seperti itu. Oke. Lalu? Iya. Iya, dengar. Terus? Ya, terlalu apa pertanyaannya? Itu. Makasih Abang ya. Makasih banyak, makasih. Cuman itu aja, Bang? Iya, dia ada satu lagi. Saya mengenai kitab Barnabas. Apa itu?
Toh yang kalau di situ kan bunyinya, di situ kan ada ini perjanjian. Oke, Yesus. baiklah. Gini Bang, Abang mungkin belajar dulu. Nanti kalau udah ada ilmunya baru datang lagi sini Bang ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Al-Fatih. Oke. Sopan sekali Bang Muhammad. Oke, terima kasih Bang ya. Saya turunkan dulu Bang ya. Saya turunkan dulu. Nah, gitu kan enak kalau datang diskusi baik-baik, gitu kan enak kan? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kan gitu. Enak kita diskusinya daripada Anda datang ke sini marah-marah. Mengamuk kesetanan saudara-saudara. Ya. Diskusi-diskusi saja ya. Kalau Kristen ditanya, Kristen itu jawab pakai Bible. Nah, kalau Kristen bertanya, maka mustahil Islam jawab pakai Qurannya. Mustahil. Nggak percaya, naik saja ke sini kalau nggak percaya. Ayo. Sudah berapa kali orang Islam saya tanya seputar agama Islam, tidak pernah Al-Qur'annya dibuka untuk menjawab. Nggak pernah. Kalaunya dibuka pasti nggak nyambung.